Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilhal Pareji. Saya Muhammad Airil. Saya Muhammad Yusuf. Jadi kami bertiga ingin mewawancarai dari Pokja penanaman dan pemeliharaan pohon. Untuk masalah pupuk Pak, apakah bagus pupuk kimia atau pupuk kandang Pak? Nah, masalah bagus ini sebenarnya tergantung kesediaannya. Yang mana kesediaannya di tempat kita, misalnya itu pupuknya pupuk yang kimia ataupun pupuknya itu pupuk buatan, misalnya pupuknya dari kulit bawang ataupun dari cangkang telur. Nah, kalau kesediaannya itu ada, yang kita membuat, gunakan yang ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka gunakan yang tersedia di toko-toko tanaman. Nah, itu mungkin dari Bapak itu tergantung kesediaannya dan pengetahuan kita tentang pupuk tersebut. Kalau seandainya dikolaborasikan, bisa juga. Misalnya NPK-nya ambil sekian NPK. Habis itu lagi campuran yang lain, misalnya lagi kayak micin, garam ataupun kulit bawang, bisa gabung jadi satu. Tapi ini hati-hati kelebihan dalam pemberian pupuk. Jadi ada takarannya. Ada. Nah, kalau kita lihat dari tanaman ini terserang hama. Kalau suburnya masuk subur. Ini tanahnya yang subur. Kalau dari siraman atau pupuk, ini jarang dipupuk, jarang terawat tanaman ini. Tapi di sini tanahnya subur, tanamannya subur, tapi terserang penyakit. Nah, langkahnya apa? Kalau mengatasi ini bukan masalah pupuknya, tapi racun pembasmi serangganya. Baik itu berbentuk semut, sejenis kecoa, atau misalnya yang kuning-kuning, ada yang hitam seperti semut ini yang bisa terbang itu seperti ini. Nah, yang memakan daun itu dari kimia bisa, dari alami, dari alangkah baiknya itu secara alami yang kita gunakan dibanding yang kimia. Nah, itu kalau untuk ini kita bisa gunakan seperti yang sudah dipraktekkan ya oleh salah satu guru, itu dari misalnya kunyit, apalagi selain kunyit, habis itu lengkuas dan lain-lain, disangrai, sudah itu campurkan ke air, semprotkan. Atau misalnya lain dari itu, bisa gunakan cabai, misalnya 5 butir atau misalnya 1 genggam, blender, masukkan di situ bawang putih. Nah, airnya kasih air, habis itu disaring, semprotkan. Sudah dipraktekkan di rumah Bapak bahwa yang itu tadi bisa mengendalikan, bahkan yang putih-putih ini bisa luntur. Sudah itu yang ini tidak dilanjutkan lagi, semut itu pergi kalau terkena itu cabai tadi. Ya. Kalau menurut Dian, tanaman apa yang cocok Pak yang untuk di SMA ini Pak, yang kuat dari serangan hama? Kalau untuk serangan hama sebenarnya tergantung kita yang merawatnya masing-masing. Pupuknya ada yang sama, ada yang berbeda, jadi tergantung kita yang menggunakan. Misal kacang ini lebih cepat, sudah itu kangkung bisa, jagung ini sudah besar, cuma kena serangan hama tadi. Bahkan rumputnya banyak, nggak dibersihkan. Nah, jadi itu salah satunya harus perawatan rutin. Misalnya tiap Jumat itu harus dibersihkan, setiap 1 minggu sekali. Berarti jadi ini kurang perawatan ya Pak ya? Ya, ini kurang perawatan. Membunuh hama juga sama. Kembali lagi Pak, cara membedakan tanah yang subur lawan
Kada kayak apa Pak? Kalau untuk membedakannya, Dari lingkungannya atau yang pastinya untuk subur atau tidaknya, ini kalau di dalamnya gembur atau misalnya bekas tumpukan sampah atau tumpukan daun, itu pastinya subur, bekas makan cacing. Nah itu. Kalau di sini lumayan, tanah di SMA ini termasuk tanah yang subur, tapi tinggal kita yang perawatannya. sekian wawancara kami hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewawancarai Koordinator Pokja Konservasi Energi. Pak, boleh bertanya nggak Pak? Silakan. Program apa aja yang sudah terlaksana dari programnya konservasi energi Pak? Oke, jadi untuk program kami yang sudah jalan, yang sudah terlaksana, yaitu melakukan pemetaan di setiap kelas atau ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita, termasuk penggunaan lampu LED. Apakah sudah semua menggunakan lampu LED atau masih menggunakan lampu biasa? Terus selanjutnya pemetaan penggunaan kipas angin di semua ruangan. Terus selanjutnya juga program kami yang sudah berjalan, yaitu rutinitas kader setiap harinya, yaitu memastikan kondisi kelas untuk mematikan kipas angin, mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan. Jadi itu rutinitas setiap hari yang kader kami lakukan. Terus untuk energi terbarukan atau panel surya itu sementara dalam proses. Setelah ketika nanti kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, dari provinsi, itu nanti akan kita manfaatkan. Ini seperti itu. Oke, baik, makasih atas waktunya Bapak. Oke, baik, bisa kita lihat hasil kerja dari program konservasi energi tadi, yaitu ada posternya di depan-depan kelas seperti ini, hemat energi. Lihat di sini, matikan lampu saat tidak digunakan, atur suhu rumah dengan bijak, gunakan kipas angin sebagai pengganti AC, matikan elektronik jika tidak digunakan. Oke, baik, ini adalah salah satu program dari konservasi energi untuk mengingatkan bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan energi. Contohnya di sini bisa kita lihat on off, matikan lampu jika tidak terpakai. Dan di sini bisa kita lihat jangan lupa cabut ya kalau sudah tidak dipakai. Nah, dan di sini ada juga poster hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Itu adalah salah satu bentuk program dari konservasi energi untuk mengingatkan siswa-siswa ataupun guru-guru di sekolahan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dilal Fareji, ingin mewawancarai Bu Pio dari Pokja Pengolahan Sampah. Bu, saya mau bertanya, misalnya daun kering itu kegunaannya untuk apa Bu? Kalau untuk daun kering bisa kita jadikan untuk kompos padat. Nah, lalu contohnya seperti ini, kita masukkan tanah dan air untuk pembusukan. Nah, ini ditunggu sekitar beberapa bulan, lalu terciptalah kompos padat dari daun. Kalau untuk plastik Bu? Kalau untuk plastik itu contohnya banyak ya, bisa contohnya apa? Untuk didaur ulang itu contohnya botol plastik itu bisa dijadikan ikon yang ada di SMA kita, itu contohnya. Nah, bisa menjadi suatu karya yang bernilai uang, bernilai guna juga. Oke. Sekian wawancara saya kepada Bu Pio hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.